Hai nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah, sejauh ini nih akhirnya kita diberikan clue bahwa 3 tahunan lalu tuh memang antara Ko dan Boruto ini sudah pernah berkonfrontasi loh. Bahkan mata kiri Ko itu seharusnya emang disebabkan oleh Boruto sendiri sih kalau nggak Sasuke. Selama proses pelarian itu dulu Boruto tuh kabur nih dari Ko karena keadaan yang belum memungkinkannya untuk menang. Namun sekarang masalah itu sudah berubah teman-teman. Boruto datang secara fenomenal bahkan membuat Coach saja itu merinding mendengarnya. Apa yang sudah terjadi dengan Boruto? Dan seperti apa nih teori dari kejadian yang masuk akal ketika Coach membuat Boruto kabur dan Coach mendapati goresan di matanya itu? Benarkah Sasuke sekarang dan terpisah dari Boruto sendiri? Jika pada akhirnya nih 3 tahunan lalu tuh Boruto Sasuke kembali menemui Orochimaru dan ia menyarankan sesuatu menjadi menarik lagi, karena ini akan relate kaitannya dengan chapternya sekarang di mana Boruto sudah dewasa itu dan teknik-tekniknya yang mungkin salah satunya bersumber dengan Gua Ryuchido. Pertanyaannya, mampukah Coach itu menangani sosok yang seharusnya ia tangkap itu di kondisi sekarang ini Boruto? Ini menarik teman-teman. Boruto yang serasa Itachi ini benar-benar membuat para fans jatuh hati nih. Kecerdasannya dan pemikirannya ke depan itu mengingatkan ninja flamboyan tersebut. Bahkan anehnya nih, dia Boruto itu lebih tahu bahayanya Jubi daripada Code itu sendiri. Itulah kenapa dia memperingatkannya, musnahkan monster itu atau kau Code yang akan kumusnahkan. Ini luar biasa sih. Kalian kalau penasaran tentang hipotesa ini, berarti udah ada di video yang tepat. Karena dari sini kita akan berikan kejadian dari panel terbarunya serta hipotesa tentang perubahan Boruto sendiri. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depan. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini, pembahasan ini kita mulai dari sini ya teman-teman. Ketika Ko sendiri sudah menunggu Boruto sejak lama itu, dia memang mengatakan mencari-cari Boruto tuh. Tetapi yang tak disangka-sangka, Boruto itu malah muncul semudah itu, tepat di hadapan Ko sendiri, tepatnya di atas muka Ko juga. Ya, ini menarik adalah perkataan Boruto yang mengindikasikan dia sekarang tuh berbeda dari versinya yang dulu loh. Semuanya kau singkirkan monstermu dari sini selagi kau bisa. Kalau kau melakukan itu akan kuampuni nyawamu. Wah, jelas dong, ini sesuatu yang mengejutkan untuk Coach sendiri. Tentu sebagai orang yang mencari Boruto sejak lama, malah menerima tanggapan seperti itu, Coach tentunya ngamuk nih. Woi, tunggu sebentar. Apa maksud perkataanmu? Kau tahu, 2 tahun lalu bukannya kau lari dariku tanpa melakukan perlawanan apapun. Sekarang kau berani-beraninya bilang mau mengampuni nyawaku? Apa kau sudah gila, Boruto? Nah, pendapatannya itu sebenarnya bukannya tanpa alasan, karena Ko sendiri menganggap Boruto sudah pernah ditanganinya. Sementara yang Ko tak sangka itu adalah selama 3 tahunan sudah banyak hal yang dikorbankan untuk Boruto dengan satu tujuan, meningkatkan kekuatannya secara gila-gilaan. Bahkan kepercakapan mereka tambah intens lagi. Kau sekarang tidak tuli kan? Jika kau paham, cepat lakukan. Atau kali ini aku benar-benar tak peduli padamu lagi. Kau akan kehilangan lebih dari mata kirimu saja, Ko. Nah, Ko yang menyaksikan itu bersama dengan Sarada itu terdiam karena Boruto berkata seperti itu. Apa yang terjadi dengan orang ini? Lalu Ko menatapnya dengan serius dari atas sumeakannya itu. Kau Boruto ya, aku sungguh terkejut padamu. Kau datang segila ini lalu mengancam dan mengejutkanku. Apa yang sudah terjadi padamu, Boruto? Nah, Sarada di sini juga khawatir nih tentang beban yang dipikul dan disembunyikan oleh Boruto sendiri. Dia hanya menatapnya dan menanyakan dengan hati-hati agar Boruto tak marah tuh. Tetapi Sarada tak menerima jawaban. Dia hanya disuruh Boruto untuk mengurus orang luar yang berkemungkinan diserang Sumiyaka pula. Bahkan dia mengatakan lagi, bicaranya nanti saja Sarada. Aku berharap kau tetap hidup. Memang sih aura villain seperti ini memang badas banget kan ya. Pada akhirnya ini menarik, Mitsuki bisa berbahaya loh jika meladeni Boruto yang sebadas sekarang ini. Nah, by the way nih, dari percakapan yang dilakukan oleh Ko dan Boruto sendiri, memang banyak spekulasi dan hipotesa yang bisa diangkat tentang kejadian 2-3 tahunan lalu saat Boruto bertemu Ko itu dan saat mata Ko dilukai oleh Boruto sendiri. Bisa saja nih pertempuran itu berjalan tak menguntungkan untuk Boruto Sasuke kan?
Hipotesanya itu mungkin Code ini itu dapat menemukan persembunyian Boruto dan gurunya itu karena banyaknya Sumeaka yang ia miliki. Mungkin kau sudah tahu insiden semenjak omnipoten terjadi nih dan Boruto kabur dari desanya. Dia mencari keuntungan dari sana nih dan dengan segera mencari lokasi keberadaan Boruto untuk misi balas dendamnya atau menangkap untuk digunakan sebagai tumbal Jubi kan. Sampai akhirnya mereka bertemu dan berkonfrontasi. Cuma masalahnya karena saat itu Boruto belum terlalu mahir dalam penggunaan Kenjutsu dan teknik lainnya, mereka harus berhadapan dengan monster Sumeaka itu. Mungkin kalau kita pikir rasional aja ya, ada batasan cakra baik Boruto dan Sasuke ini menjadi penyebabnya. Di saat mereka hampir kalah entah gimana kejadiannya, Boruto masih mendapatkan satu hal yang bisa dilakukan. Dia melukai mata Code yang membuatnya kesakitan nih. Dan di saat seperti itulah mungkin mereka kabur. Bisa dengan bom asap lalu menghilang ataupun dengan efek dari sebuah ledakan. Nah ini juga nggak menutup kemungkinan ya Boruto itu membangkitkan mode Otsutsuki-nya Borushiki. Meski banyak juga yang mengasumsikan bahwa Boruto dan Sasuke itu berpisah di tengah jalan untuk mengelabui Code sendiri atau salah satunya melawannya, tapi itu kami malah berpikiran berbeda teman-teman. Kenapa? Karena jika Sasuke terluka dengan kejadian itu nih, tentu opsi paling masuk akal yang bisa disarankan untuk Boruto adalah bawa aku ke tempat orang tua Mitsuki Orochimaru. Nah jelas dong itu nggak mungkin secara terpisah kan ya. Ya wajar kan karena di sana Sasuke ini yang selalu diterima kapanpun. Di sana adalah tempat gurunya sendiri. Di sana pula rekan-rekan lamanya Jugo, Suigetsu, Karin itu berada. Mestinya jelas mereka itu akan membantu Sasuke lagi. Jika Sasuke terluka parah, Orochimaru akan mengurusinya. Dan mungkin sambil Sasuke menceritakan keanehan omnipoten ini dan kasus Boruto muridnya. Soalnya tuh gini teman-teman, bisa saja Orochimaru itu menyarankan Boruto untuk berlatih loh ke tempat yang misterius di mana ia tak akan diketahui keberadaannya. Ini relate lagi nih dengan perkataanku di masa sekarang bahwa ia sampai lelah mencari-cari Boruto dan ingin membalaskan dendam karena tak pernah bertemu lagi. Jelas dong asumsi terkuatnya gua Ryuichido. Kenapa? Karena dibandingkan Miyobokuzan seperti yang kita bilang nih, Boruto itu lebih dekat ke sana. Ia sudah tahu Ryuichido seperti apa. Dia sudah bertemu dan diramal Hakuja Senin. Dia pula pernah berhubungan dengan Garaga dan dia pun apesnya lagi dulu nih pernah digigit lehernya oleh penjaga Rikudo Senin sendiri. Bisa jadi ini hipotesa yang sangat pas teman-teman. Boruto kembali lagi ke gua tersebut. Dia sama seperti kasus Orochimaru dan juga Kabuto. Boruto ini akan berlatih dan belajar banyak hal di sana nih. Dan yang cukup menarik adalah ada kasus ketika seorang berlatih di Ryuichido, kekuatannya itu memang akan meningkat secara gila-gilaan dan membuat banyak kejutan. Nah Kabuto dulu demikian. Nah ini memungkinkan nih karena Boruto sudah dari awal dia tuh lebih spesial dari Kabuto dan juga Orochimaru, ketambahan DNA keluarganya dan hubungannya dengan leluhur Otsutsuki melalui cakra Naruto dan Hinata ayah dan ibunya. Nah hal inilah yang membuat kekuatan Boruto itu meningkat tajam nih. Dan emang harus kita akui lah ya, tak ada dalam catatan sejarah manapun mereka yang berlatih dari Ryuichido itu malahan karakternya hasilnya terlihat menye-menye dan funny kan. Mereka itu badas semuanya. Lihat aja gurunya sendiri Sasuke, Orochimaru dan juga Kabuto. Jika Ryuichido itu memang menyerap energi alam yang natural itu, bagi seorang Otsutsuki yang paham konsep pohon dewa, mereka memang menyerap energi alami dalam planetnya sendiri. Dan konsepnya sama kan, menguras daya dari lingkungan dan penghuninya hingga planet itu menjadi dunia terpencil tanpa kehidupan apapun. Mungkin dari sinilah Boruto juga mengetahui informasi lebih lanjut soal Jubi karena pohon dewa tersebut. Karena jika Gawamaru nih mengetahui awal bagaimana Kaguya melakukan sesuatu dengan pohon dewa tersebut, kami pikir Hakuja Senin juga memiliki pengalaman yang sama pula. Nah setelah itu Boruto sudah dewasa sekarang ini hingga kembali memulai petualangan barunya lagi. Sekarang pertanyaannya, mampukah Code nih menangani sosok yang seharusnya ia tangkap itu di kondisi sekarang setelah fase pelarian diri dan persembunyiannya? Ini menarik teman-teman. Boruto yang sekarang ini serasa Itachi banget nih dan benar-benar membuat para fans jatuh hati kan. Kecerdasan dan pemikirannya ke depannya itu mengingatkan ninja flamboyan yang kita bahas tadi. Bahkan anehnya nih, dia Boruto lebih tahu bahayanya Jubi daripada Code sendiri loh. Itulah kenapa dia memperingatkannya. Kukatakan sekali lagi Code, aku akan membiarkan kau hidup, tapi sebagai gantinya kau akan menuntunku ke tempat di mana kau sembunyikan tubuh asli dari Jubi. Kau harus tahu ini, aku jujur saja, membunuhmu itu sangatlah mudah. Dan daripada kau mati sia-sia, kenapa kau tak lakukan satu hal baik untuk dunia ini daripada membuang nyawamu di tanganku sekarang juga? Nah ini luar biasa kan. Keren betul nih tuan muda Boruto yang satu ini sekarang. Nah gimana menurut kalian semuanya tentang hal tersebut? Semangat nggak tentang semua hipotesa tadi? So cukup segitu dulu ya nakama pembahasan kita kali ini tentang chapter terbarunya itu ultimatum Boruto untukku sendiri, membunuhmu itu mudah, Boruto to Blue Vortex. Nah jika ada yang ditanyakan nih, feel free ya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke?
Thanks telah telah menonton video ini and will be come back again.